pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Gracia Poli dan Apriani Rahayu beserta rombongan tiba di tanah air pada Kamis 5 Agustus 2021 dini hari. Dipimpin langsung oleh Chef de Mission Ruslan Roslani, rombongan disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kedatangan kontingen atlet ini merupakan rombongan yang terakhir dari seluruh kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putri. Selamat datang kepada Gracia Poli, peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putri. Selanjutnya, arahan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Kepada atlet dan ofisial dipersilakan untuk berdiri. Menpora Zainuddin Amali menyambut langsung kedatangan rombongan atlet dan ofisial Olimpiade Tokyo 2020 pada Kamis dini hari tadi. Dalam jumpa persnya, Zainuddin mengucapkan terima kasih kepada atlet, pelatih, dan pendamping yang telah berjuang keras membawa nama merah putih pada ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Selamat pagi, karena ini sudah pagi, sudah tanggal 5. Ya. Yang terhormat Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman. Kemudian yang terhormat Chief de Mission Kontingen Indonesia, Bapak Roslani. Yang terhormat Wakil Ketua Umum NOC, Bapak Warih Sadono. Yang terhormat Ketua Umum PBSI, Bapak Agung Firman Sampurna. Juga yang terhormat Wakil Ketua Umum PB Papsi, Pak Joko Pramono. Kemudian Ketua Harian PB Perbakin, Pak Siswanto. Sekretaris Umum PB Pasi, Bapak Tigor Tanjung. Kemudian yang hadir lainnya dari
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Deputi Bidang Pembinaan Prestasi, Pembudayaan Olahraga, dan juga teristimewa para atlet, pelatih, dan tenaga pendamping yang baru saja menginjakkan kakinya di tanah air. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini bisa menerima kembali kontingen Indonesia di bawah pimpinan Bapak Rosan Ruslani. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden Pak Joko Widodo, atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat datang kepada kontingen dalam kelompok terbang yang terakhir ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh kontingen Indonesia, baik para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang tertinggi olahraga, yakni Olimpiade Tokyo yang kita sudah jalani. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya para kontingen akan melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan, yakni akan menjalani masa karantina, dan setelah itu akan kita lakukan lanjutan dari acara penyambutan ini, dan insya Allah Bapak Presiden akan menerima langsung kedatangan kontingen Indonesia di istana. Nanti akan diinformasikan kepada Pemirsa, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya melantik dan mengambil sumpah 96 dokter hewan baru periode ke-12 tahun 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan secara daring mengambil tema Kikonia Meraki Yudhistira, yang berarti dokter hewan yang baru dapat terbang tinggi mencapai cita-citanya dan mengarungi dunia kerja baru yang penuh dengan dinamika. Pada hari yang berbahagia ini, kami dapat melantik dan mengambil sumpah 96 dokter hewan baru pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan baru periode yang ke-12. Karena situasi dan kondisi saat ini kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19, maka kembali lagi acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan baru ini dilaksanakan secara daring. Namun kiranya tidak akan mengurangi esensi dan kekhidmatan dari seluruh prosesi rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan baru pada hari ini. Atas nama pribadi dan mewakili segenap pimpinan serta seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya,
saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh dokter hewan baru yang dilantik pada hari ini. Kami berharap semoga para dokter hewan baru dapat mengabdikan ilmu yang didapatnya dalam karya dan dalam pengabdian yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kode etik dokter hewan untuk membangun bangsa Indonesia melalui dunia kedokteran hewan. Pelantikan dokter hewan pada periode yang ke-12 ini mengambil tema Sikonia Meraki Yudhistira yang mengambil makna bahwa lulusan dokter hewan baru akan mampu terbang setinggi mungkin demi mencapai impian dan cita-citanya, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh jiwa, serta kuat dalam menghadapi tantangan yang terjadi di dunia kerja maupun di masyarakat. Para dokter hewan baru yang saya banggakan, bangsa Indonesia telah menanti kiprah dan sumbangsih Anda sekalian telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dunia kesehatan hewan, di mana saat ini tingkat kebutuhan dokter hewan di Indonesia masih cukup besar, sehingga peran dokter hewan dalam pemerintahan maupun juga di dalam industri sangat diperlukan dalam menentukan dan menjalankan kebijakan mengenai segala hal yang menyangkut pembangunan peternakan pada umumnya dan pembangunan kesehatan hewan pada khususnya. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagai salah satu dari 11 institusi penyelenggara pendidikan tinggi kedokteran hewan di Indonesia telah berkiprah dalam rangka mendidik dan menghasilkan lulusan dokter hewan. Dan hingga saat ini, FKUB telah meluluskan sejumlah 527 dokter hewan dan alhamdulillah prestasi demi prestasi di mana 100% dari alumni dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan UB senantiasa lulus 100% dalam ujian kompetensi dokter hewan Indonesia, dan alhamdulillah sekian persen dari lulusan dokter hewan yang dilantik pada hari ini telah diterima di berbagai macam instansi. Pemirsa, Wakil Rektor Bidang Akademik UB Profesor Aulani Am menyampaikan bahwa profesi dokter hewan merupakan profesi yang mulia. Sesuai moto manusia meriga satwa sewaka, Profesor Aulani menyebutkan bahwa dokter hewan dalam pembangunan nasional berkiprah dengan melindungi kesehatan hewan, menghindari penyebaran penyakit ke manusia, pengamanan bahan pangan hewan, dan pengamanan penyakit asal hewan. Dokter hewan baru dari FKUB akan segera aktif nantinya dan untuk melaksanakan profesinya dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera yang Anda lakukan secara profesional. Pada dokter hewan baru yang saya cintai, kita sudah tahu semua bahwa profesi dokter hewan adalah posisi yang sangat mulia, benar sangat mulia, karena memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Seperti hanya semboyan yang sudah kalian kenal semua, manusia meriga satwa sewaka, yaitu menciptakan kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan. Kita akan ngambil kamus hewan baru akan ngambil ini. Sudah diketahui sangat banyak bidang pekerjaan untuk dokter hewan pada kemajuan pembangunan nasional, Bapak Ibu orang tua dokter hewan baru. Jadi banyak bidang pekerjaan untuk dokter hewan ini. Ada yang banyak yang berperan melindungi kesehatan hewan, menghindari risiko penularan penyakit zoonosis kepada manusia seperti pandemi saat ini. Juga pengamanan bahan pangan asal hewan dan penyakit menular asal hewan. Tentunya masih banyak bidang yang membutuhkan profesi dokter hewan. Saya juga banyak baca di chat tadi di beberapa industri menawarkan kalian untuk bisa bergabung. Sudah ada itu banyak di chat yang saya baca. Dalam kondisi seperti ini sangat jelas akan peran dokter hewan dalam bingkai One Health. Jadi ada manusia dan hewan, di mana kolaborasi antara dunia kedokteran manusia dan kedokteran hewan tentunya sangat dibutuhkan. Dalam konsep One Health inilah penyakit zoonosis akan menjadi point of entry yang paling nyata, di mana dokter hewan baru atau kita yang sudah tua, sudah lama, masih harus bisa bekerja sama dengan dokter manusia untuk mewujudkan kesehatan bersama. Pemirsa, 3 mahasiswa UB dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melakukan magang kerja di Taman Nasional Komodo selama 50 hari.
Para mahasiswa ini melakukan praktek pengelolaan ekosistem mangrove, transplantasi terumbu karang, dan monitoring sarang bertelur penyu. Selain itu, 2 kegiatan tambahan yaitu terlibat dalam pembentukan kelompok sadar wisata Desa Golomori dan juga pengelolaan sampah melalui program Indonesia Waste Platform. Jadi kita bertiga di sana, sebelumnya memang pertama itu Fajar Bagus Pak yang menyarankan juga ke saya untuk kegiatan di sana. Karena pertama dia sempat berdiskusi dengan kakak tingkat juga angkatan 2016 bahwa saya pernah bertemu dengan ranger yang ada di Taman Nasional namanya Pak Jackson Benu. Kemudian juga langsung dihubungi Pak Jackson-nya terkait bisa atau enggak sih sebenarnya kita magang di Taman Nasional Komodo. Ternyata bisa. Seharusnya memang kegiatan yang kita lakukan khususnya keilmuan di ilmu kelautan sendiri yang kita bawa topiknya, kalau saya sendiri ada mangrove, kemudian Fajar sendiri itu ada karang, dan Ismail itu ada penyu. Seharusnya ketiga ini menyocokkan jadwal dari Taman Nasional sendiri. Nah, untuk jadwalnya itu kebetulan yang memang pas banget itu adalah karang, Pak. Nah, saya tanyakan dulu sebelumnya apakah untuk kegiatan mangrove dan juga penyu ada atau enggak? Ada, cuman sudah selesai sebelum kita datang ke Taman Nasional. Nah, kegiatan kita di sana, kita nggak banyak di kantor sih Pak, karena sedari awal kita hadir di sana pun, kita cuman diminta untuk buat kajian minor gitu Pak, terkait topik masing-masing. Setelah itu kita langsung diajak ke kegiatan di luar kantor, karena memang kita juga udah menekankan ya, berdiskusi sama pembina yang di sana namanya Mas Iqbal, bahwasanya apakah ada sebenarnya tugas yang bisa kita kerjakan di kantor, karena kan ada rahasia negara juga ya Pak yang nggak bisa di handle sama mahasiswa magang, jadi kita diarahkan untuk berkegiatan selalu di lapang untuk kita bertiga Pak. Jadi pertama itu kita diarahkan untuk ikut di pembentukan kelompok sadar wisata di Desa Golomori, yang itu juga informasi yang saya dapat jadi rencana nasional juga. Kan hari ini Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas ya Pak ya, destinasi pariwisata super prioritas. Nah, Labuan Bajo jadi salah satu destinasi yang akan dikembangkan dari 94 desa wisata yang ada di Manggarai Barat. Salah satunya Desa Golomori. Nah, saya ikut di pembentukan kelompok sadar wisatanya Pak. Saya ketemu juga sama dinas pariwisatanya, dan juga kepala desa sempat. Pemirsa, Teknik Pangeran FTUB akan menggelar International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection. Dalam acara ini akan hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pembicara ahli dari Belanda dan Jepang. Jadi sesuai dengan kegiatan judul konferen kita, kebetulan saya menggunakan background yang sudah akan kita gunakan hari Sabtu ini, yaitu ICWRD tentang International Conference on Water Resources Development and Environmental Protection. Jadi memang kita sengaja tidak menentukan tema khusus, karena dari judul konferensi ini sudah mencerminkan bahwa tentang Water Resources and Development Protection, yaitu tentang pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber daya air. Nah, untuk tahun ini kita itu mengusung 6 topik besar, yaitu tentang river engineering, tentang coastal engineering, tentang environmental engineering, yang keempat water resources engineering, kelima tentang water related disaster risk education, reduction, dan yang keenam adalah water related to civil and architectural engineering.
Nah, untuk yang tahun ini kita alhamdulillah sudah menentukan, yaitu yang pertama Bapak Menteri PUPR atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyo MSc. Kemudian yang kedua, Prof. Danuro Elving dari IHEDEL, Belanda. Beliau expert di bidang teknik pantai. Dan yang ketiga adalah Profesor Keisuke Murakami dari Miyazaki University. Beliau expert di bidang mitigasi bencana. Jadi kita benar-benar diskusi untuk menentukan siapa narasumber yang tepat untuk konferen kita. Kita memang utama adalah sharing knowledge atau ilmu. Tapi akan tetapi kita tidak hanya sharing saja. Di sini kita, karena di sini adalah berkumpulnya gitu ya para akademisi, yaitu peneliti, dosen dan mahasiswa, kemudian juga praktisi, yaitu dari konsultan dan dari kontraktor, dan kemudian juga ada stakeholder dari pemangku kepentingan baik dari Pemda, dari pemerintah pusat, BUMN. Nah, harapannya kita di sini adalah kita akan berdiskusi masalah-masalah tentang yang terbarukan di tentang air, pengelolaan dan lain sebagainya, bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, dan kita mencari solusi dengan teknologi-teknologi yang baru sehingga kita nanti akan bisa bisa berkontribusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Begitu, Bu. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, kami yakin sekali bahwa ini akan bisa tercapai gitu ya, karena selain memang kita narasumbernya, pemilihan narasumber yang ekspert di bidangnya, makalah ini yang dipresentasikan oleh autor, oleh presenter, ada sekitar 100 presenter nanti untuk makalahnya, itu akan dipublikasikan di proceeding IUP yang terindeks Scopus. Jadi yang akan dikenal, yang sudah berkualitas baik, sehingga bisa dibaca oleh orang di seluruh dunia. Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan menggelar kembali Jambore Jazz Campus 20. Sorry. Pemirsa, Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan menggelar kembali Jambore Jazz Campus 2021. Dalam annual event yang ke-11 ini dibuka pendaftaran kepanitiaan khusus bagi mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi untuk Jambore Jazz Campus ini emang sudah dilaksanakan sejak tahun 1986 oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, dulunya ini emang diadakan konser ini hanya untuk di sekitaran Malang saja, di sekitaran UB saja, yang fungsinya itu untuk mengapresiasi musisi-musisi serta home band jazz yang ada di universitas seperti itu. Nah, ini memang rencananya adalah annual program, namun nggak setiap tahun, tapi kita usahakan setiap tahun. Makanya untuk saat ini kita udah yang ke-11 karena ini kita usahakan setiap tahun ada. Kalau misalnya gambarnya sendiri, di sini kita akan mengeksekusi seperti konser offline. Jadi nanti kita akan sewa venue, akan ada stage, akan ada lighting dan segala macamnya untuk gambarannya. Cuman broadcastingnya akan tetap online kepada audiens. Selain itu kita juga ada charity yang berfungsi untuk membantu masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19, terutama Sivitas Akademi Universitas Brawijaya. Jadi kalau misalnya untuk yang open registration yang sedang berjalan sekarang, itu untuk staff the 11 of Jambore Jazz Campus. Jadi di sini kita emang lagi rekrut kepanitiaan. Jadi yang akan open registrasi itu adalah panitia-panitia yang nantinya akan melaksanakan planning dari acara ini. Namun untuk pengisi acaranya sendiri akan kita undang gitu. Dan kebetulan banget nih Kak, karena kita open recruitment juga masih on proses gitu ya Kak. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa UB angkatan 19 dan 20 yang punya interest banget nih untuk nyusun-nyusun event, untuk kegiatan konser dan musik, boleh banget langsung join aja sama kita, karena registration akan ditutup pada tanggal 6 gitu Kak. Dan untuk apa yang membedakan, misalnya kayak kenapa teman-teman semua harus join jadi timnya JJK sendiri, karena
tentunya akan banyak experience baru gitu Kak, karena kita akan berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya kayak lembaga-lembaga charity dan musisi-musisi kampus dari luar UB juga gitu Kak. Dan yang membedakan juga Kak nih, yang terpenting nih ya Kak, JJK ini tuh berskala internasional gitu Kak. Jadi ada kemungkinannya kita akan mengundang Desta dari luar negeri gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Newspoint setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.